Pemirsa, tahun lalu PT Bank CIMB Niaga Terbuka mencetak laba sebesar 8,4 triliun rupiah, naik 27% year on year. Tidak hanya itu, CIMB Niaga juga meraih Annual Report Award. Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Compliance, Corporate Affairs, and Legal PT Bank CIMB Niaga Terbuka, Francisca Oi. Bu Francisca, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leonard. Ya, Bu Francisca, kinerja tahun lalu yang audited ya, sudah audit itu kinerja CIMB Niaga naik untuk 27% year on year. Padahal kan sebetulnya disebut-sebut kondisi tidak sangat baik begitu. Apa kunci bisa melonjaknya kinerja CIMB, Bu Francisca? Sebenarnya kita ada beberapa hal yang kita lakukan ya. Pertama memang kita menggenjot nih yang namanya total kredit pembiayaan kita. Maka kredit pembiayaan kita juga naik sekitar 8,5%. Hampir di semua segmen ya kita pembiayaan kita itu naik. Ya kemudian juga tentunya penyaluran pembiayaannya yang sehat. Jadi contohnya UKM kita tumbuh 9,5%, kemudian consumer tumbuh sekitar 6,9%. Nah, juga diiringi dengan adanya penurunan dari NPL kita, ya atau non-performing loans. Itu kalau tahun 2022 Desember masih sekitar 2,8, di tahun 2023 itu kita bisa berhasil menurunkan 1,96%. Terus terang aja ini adalah merupakan kinerja CIMB Niaga yang terbaik selama ini, baik dalam laba ya maupun juga dalam penurunan NPL. Itu menjadi satu hal kinerja kita yang terbaik sih. Bagaimana dengan proyeksi tahun ini, Bu Francisca? Karena kita tahu kan bahwa dolar ini sedang kuat-kuatnya. The Fed mungkin yang tadinya kita kira sudah akan menurunkan suku bunganya, ternyata masih prolonged karena inflasi di Amerika masih mahal. Strategi untuk menjaga kinerja CIMB tahun ini seperti apa, Bu Francisca? Memang akan menjadi satu hal yang challenging ya, tetapi kami masih positif ya, dalam arti kita tetap berusaha atau fokus di dalam meningkatkan dana murah kami, yaitu KASA, yang dimana saat ini KASA rasio kita adalah 63,9%. Kita akan tetap fokus untuk bisa meningkatkan dana murah kami. Di samping itu juga kita memperhatikan pertumbuhan kredit yang sehat. Jadi mungkin tidak terlalu besar pertumbuhan kreditnya, tidak banyak, tapi yang penting adalah pertumbuhan kredit yang sehat. Dan juga kita fokus kepada segmen-segmen kunci kita, yaitu UKM dan konsumer. Di samping itu kita berusaha juga meningkatkan pendapatan non-bunga. Ya, jadi kalau tadi kan hubungannya dengan penyaluran kredit, maka kita juga perlu untuk meningkatkan pendapatan non-bunga kami. Di samping tentunya kita harus menjaga rasio modal kami yang sehat. Ya, Bu Francisca, selain kinerja yang melonjak, CIMB Niaga juga tahun lalu dapat Annual Report Award, Bu. Ini tentunya tidak mudah karena apalagi di sektor perbankan itu kan besaran-besaran indikator-indikatornya lebih ketat lagi dibandingkan sektor non-perbankan. Apa kuncinya kemudian CIMB bisa mendapat arah, Bu? Terus terang aja ini ya memang suatu award ya, ARA itu merupakan satu hal yang sangat prestisius karena didukung oleh 7 instansi ya. Ada OJK, ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ada Direktorat Pajak Kementerian Keuangan, ada Kementerian BUMN, Bursa Efek Indonesia, ada Komite Nasional Kebijakan Governansi, dan juga Ikatan Akuntan Indonesia. Kami berturut-turut, sudah 3 kali berturut-turut untuk menjadi juara. Ya, tentunya ini merupakan bukti bahwa kita memang telah melaksanakan tata kelola yang baik, dan juga dalam hal ini kemarin tahun lalu itu yang dipentingkan juga adalah praktek-praktek sustainability. Yang paling penting bagi saya, kenapa gitu ya kita bisa menangkan arah ini dan berturut-turut, itu adalah pertama kita adalah bagaimana tone from the top. Ya, jadi sikap, keputusan ya dan juga directionnya dari manajemen itu sangat-sangat penting untuk menentukan arahnya atau kebijakan mengenai governance ini sendiri. Dan kita memang membentuk satu unit khusus, yaitu di mana dia akan unit khusus ini adalah fokus mengenai bagaimana kita meningkatkan governance, dan jangan juga hanya terpaku kepada regulasi, tetapi bagaimana kita melakukan practices beyond dari compliance itu sendiri. Dan terakhir adalah bagaimana yang namanya tata kelola itu menjadi satu bagian dari budaya ya, dari kesehari-harian dalam kita menjalankan bisnis. Terakhir Bu Francisca, singkat saja,
melihat tahun ini, seberapa optimis Anda melihat kinerja CIMB Niaga? Kami tetap optimis ya Pak ya, bahwa kami tetap akan dapat bisa mencapai target yang kita targetkan. Oke, Ini financialnya kita belum keluar ya reportnya untuk kuartal 1, tetapi dari iya, kuartal 1 aja juga kita lihat bahwa kita mencapai target. Memang ada challenge ya di dalam hal karena ada kenaikan suku bunga dan lain-lain, tapi kami yakin dengan kami fokus kepada segmen kunci kami dan juga kita berusaha untuk meningkatkan dana murah dan bagaimana kita bisa menumbuhkan kredit yang sehat. Saya yakin bahwa kita akan mencapai target sesuai dengan target kita di tahun baik. 2024 ini. Baik, terima kasih untuk informasi yang Anda berikan, Direktur Compliance, Corporate Affairs and Legal CIMB Niaga, Francisca Ooi. Terima kasih, Bu Francisca. Selamat pagi. Terima kasih Pak Leonard. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.